memang belajar itu nggak ada yang belum mendapat ilmunya, memang bukan instan. Ya, Mister Ancet 2 tahun, ya kan? Mister Agung. Ya 2 tahun, tapi jam belajarnya itu. Saya setahun lebih, tapi ya di rumah berbahasa Inggris setiap hari karena orang tua berbahasa Inggris. Jadi ya memang lama, ya. Ya can you imagine, bangun subuh, masuk kelas. Ya. Di Sampai kelas Isya. itu jam 9 kita berhenti, sudah belajar 3 sesi, kita dihantam lagi sama prase-prase itu lagi semua. Sampai itu jam 3 masuk lagi sampai itu mau menjelang maghrib baru selesai. Dan memberikan mikro teaching itu lagi, kita belajar mikro teaching sampai mau menjelang isya. Dan itu sudah isya baru kita bisa istirahat. Jadi memang 3 bulan. Wah, kalau dibanding waktunya itu bisa berapa tahun itu. Iya. Gitu. Ada yang melebihi full day school. Iya, dan itu liburnya cuma Sabtu. Encak, sorry saya potong. Full day and night school. Makanya saya berpikir lebih bagus saya ambil semua capeknya. Di belakang baru mau istirahat. Maksudnya begitu. Diambil capeknya. Itu, tapi kan orang tidak semua punya kesempatan seperti itu. Ada orang kerja, ada orang apa segala macam. Tapi kalau di Pare ada yang bertujuan begitu, boleh dicoba. Boleh dicoba. Silakan, terbuka untuk anu ya. Oh iya, satu lagi Mr. Naim. Kebetulan karena kami di Aset itu semua harus menorehkan prestasi di tiap kursusan. Saya tidak tahu itu Galileo, saya tidak tahu itu Sarur yang anunya, asistennya Pak Presisi itu. Sekarang dia dokter di Salifida itu lah. Itu mereka semua punya gelar di tempat kursus, termasuk itu teman orang Sengkang. Dia punya semua gelar-gelar ini yang ditinggalkan. Wah, kita sebagai orang Sulawesi punya motivasi tersendiri dong. Wah, ini mereka semua mau dikasih apa istilahnya, tidak nanya. Kalau pemain catur, dia main catur buta saja, dia tidak ada apa-apa. Nah, itu dia bisa kalahkan kamu, saya matikan kamu dengan diam, dia bisa. Tapi kita juga mencari akal bagaimana caranya kita mengukir prestasi waktu itu. Dan itu yang membuat kita kompetitif juga belajar di kalangan orang ini, orang-orang Sulawesi. Ya. Dan ada itu menarik. Teman saya itu Hermanto, dia kepala sekolah SMA 1 Morowali sekarang. Waktu itu dia sudah semester 6 itu. Dia 3 kali tidak lulus tes, dia menangis. Itu. Dia menangis. Saya bilang, kenapa menangis kan? Dia bilang, saya mau dibelikan tiket pulang, katanya bikin malu orang di sini. Iya. Ada lembaga kursus yang memang sangat ketat, dan itu yang Anda maksudkan kan smart ya. Smart itu. Ternyata kalau dia masuk di Elpas, dia bilang gampang sekali, makanya dia masuk di tempat kursusan itu tidak sampai sebulan, tidak sampai targetnya itu dia sudah keluar karena dia pikir sama tidak belajar. Itu kan kita itu selalu mau mencari yang baru ketika masuk di kursus yang lain itu kan, dan itu yang kita menarik di Aset itu, yang saya rasa itu suka dukanya mereka yang belajar itu. Tidak lulusnya itu membuat mereka lebih tekun lagi belajar. Ya oke. Mungkin kita akan selesai dulu berbicara mengenai Pare hari ini, kampung Inggris yang di awal saya tadi sebut sebagai miracle place, frase yang ajaib karena begitu banyak menarik. Mr. Agung sempat dengar tidak? Semua penjual di Pare itu berbahasa Inggris. Itu. Saya itu bagaimana? saya. Di Pani House itu kan ada penjual itu es apa, itu apa? Tuh dicampur roti itu segala macam. Ya. Saya tunggu bahasa Inggris yang lainnya itu, maksudnya
kalimat yang baru ternyata tidak muncul-muncul. Ternyata itu yang dia kuasai, itu selalu dia omongkan. Jadi kesan pertama itu, the first impression itu sangat jago. Ya, Dan kita yang baru mau belajar ini, ya belum tahu apa-apa, bagaimana ini? takjub gitu lah. Dan saya pernah dapat juga yang bentor itu yang BC itu, Hmm. dia juga ngomong begitu. Saya Ngomong Inggris gitu. Iya, waktu saya jemput teman itu di perempatan itu, sengaja saya pilih itu. 4 kali saya pakai becanya, ternyata itu terus kata-katanya. Tapi kalau orang baru datang, Wah, pasti kaget itu. ada faktor wow-nya. Iya, gitu. Ya, maksudnya kayak gini. Kalau orang bercerita bahwa kalau di kampung, Anda ke kampung Inggris, semua orang berbahasa Inggris, penjaga warung apapun juga, tukang beca dan lain sebagainya. Kalau dia cerita begitu, berarti orang itu belum pernah ke Pare. Ya kan, karena dia termakan oleh isu. Tetapi kalau Anda ke Pare, walaupun Pare itu memang salah satu tempat yang terbaik di Indonesia untuk belajar bahasa Inggris. Dan kita telah merasakannya masing-masing ya. Iya. Dan ya sehingga kita juga dengan senang hati untuk terus mendorong teman-teman yang punya waktu yang panjang untuk kalau sempat ke sana minimal mengenal lingkungannya ya, karena itu akan membuat kita untuk lebih mencintai dunia belajar. Iya. Iya, sangat. Dan belajar apa tadi istilahnya? Tidak ada literatur Indonesia, ya, semuanya dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kita nggak ragu-ragu untuk mengenal bacaan yang berbahasa asing.